Kembali lagi ke channel YouTube Pratama Wikantoro. Di video kali ini aku akan jelasin salah satu paket kemitraan supaya teman-teman yang mungkin lagi mau budidaya lobster air tawar di rumah bisa memanfaatkan lahan yang seperlunya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya lahan 2,5 meter bisa dipakai. Satu paket kemitraan ini lengkap teman-teman, jadi sudah semuanya peralatan, terus ada terpalnya juga, rangka, aerator, filter, pompa, ada shelter juga, semuanya kita ada. Nah, di video kali ini khusus untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, kita akan bahas satu persatu gimana cara proses pembuatannya. Yang pertama kali adalah nanti teman-teman bisa untuk membuka dulu paketnya, dan di sini teman-teman mulai men-setting peralatannya. Untuk rangka kita pakai rangka besi siku lubang. Jadi ini untuk sementara kita akan bongkar dulu rangkanya. Menggunakan rangka besi siku lubang pun juga sudah bisa untuk dipakai teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan rangka ini karena relatif lebih kuat dan tahan air. Ketika nanti teman-teman pakai untuk budidaya lobster air tawar, bisa teman-teman pakai. Standar kolam ini kita yang pergunakan adalah panjangnya 2 meter, lebarnya 50 cm. Jadi memang didesain khusus untuk teman-teman yang mempunyai lahan minimum. Jadi bisa dipakai untuk yang teman-teman pergunakan di rumah masih bisa. Aku yakin teman-teman di sini banyak yang punya lahan nggak terpakai, entah itu di pekarangan rumah, entah itu di depan halaman teras, atau mungkin di garasi rumah bisa dikerjakan. Pertama, rangkanya kita assembly dulu. Sudah termasuk sama mur, baut, dan apa itu ya? Itu ininya apa namanya? Siku segitiganya. Jadi itu adalah penguat yang ada di pojok-pojok kolamnya. Usahakan setiap pojokan kolam dipasangkan siku segitiga ini ya, dan dipasangkan 3 mur baut itu. Kemudian baru pemasangan rangka yang ada di tengah. Fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan yang ada di kolam. Jadi tumpu gravitasinya kita ada di 6 titik. Kita pasang dulu untuk rangka yang lainnya supaya si kolam ini tidak goyang, dan akhirnya seperti ini. Dadah, lumayan lah. Yuk lanjut. Kemudian teman-teman tinggal bongkar aja terpalnya. Oh iya, teman-teman juga sudah dapat terpal sih dengan ini. Jadi yang kita pakai adalah terpal PVC, lumayan kuat untuk teman-teman gunakan di budidayanya yang ada di rumah. Kita pasang dulu di setiap lubangnya tali rafia supaya nanti bisa dikencengi, bisa dipasang di kolam-kolamnya. Oke, kita ikat dulu. Sebenarnya untuk pengerjaan ini teman-teman bisa ngerjain satu orang sih, cuman karena ini ada di sini yang sebelah kanan namanya Mas Anggi, yang sebelah kiri namanya Mas Adi. Ya kebetulan Mas Anggi lagi nganggur, saya suruh aja ngerjain kolam, dan akhirnya jadi. Yeay, jadi. Nah, oke, sekarang kita akan bikin filternya. Filternya itu sudah ada semua teman-teman di dalam. Kita masukkan dulu biopolnya, kemudian kita masukkan kapas yang ada di situ. Kapas yang ada di dalam satu paket sudah ada isinya 2. Kemudian kita tambahkan pasir. Nah, pasir yang kita pakai di sini adalah pasir Malang. Jadi memang khusus untuk filter. Fungsinya adalah untuk mengurangi karbon-karbon yang ada di dalamnya. Kemudian kita masukkan dulu kapas lagi. Nah, baru kita masukkan batu zeolit. Di sini nanti filter yang masuk, air akan mengalir dari bawah. Pertama air akan masuk ke apa tadi, biopol dulu ya kalau nggak salah yang pertama ya, dari biopol. Ketika dari biopol kemudian disaring oleh kapas, saring lagi oleh pasir, saring lagi oleh kapas lagi, baru disaringlah yang terakhir pakai batu zeolit. Nah, kita masukkan di kolamnya, kita taruh di belakang. Tadi ada kursi kecil, itu fungsinya untuk menaruh filter yang sudah kita pakai. Jadi filter di dalamnya kita masukkan dulu untuk selang pengaliran airnya. Proses air filtrasi itu dari bawah ke atas ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan butuh pompa, tapi tenang aja, terpompa juga sudah include di dalamnya. Kita pasang dulu untuk pipa paralon aerasinya. Jadi
Dari filtrasi itu nanti airnya akan didistribusikan ke seluruh kolam, menjaga supaya si lobster yang ada di kolam ini tetap nyaman dan tidak stres, karena nanti akan terjadinya kayak ada gemericiknya gitu loh teman-teman. Jadi ada air gemericiknya yang ada di dalam. Nah, sekarang tinggal ditali aja sih paralon ini supaya menggantung yang ada di sana. Masukkan juga paralon yang sudah kita siapkan, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai tempat shelter yang lain, monggo silahkan. Nah, oke, ya ini ya yang aku bilang tadi ya, ini adalah pompa yang akan teman-teman pakai, itu sudah include juga, jadi teman-teman bisa pakai pompa ini. Kita rangkai dulu. Pompanya sebenarnya sudah simple dan bisa dipakai untuk luas kolam yang kita pergunakan 2 kali 1,5 meter. Teman-teman bisa request untuk permintaannya. Ya tadi ternyata colokannya salah ya. Ini baru dimasukkan. Jadi ini udah dimasukkan, taruh di bawah situ. Nah untuk air pumpnya kita pakai mereknya Kiyosaki. Air pump yang kita pakai di sini cukup untuk lahan 1 meter persegi dengan total 1 lubang aerator. Tapi nanti akan kita cabang teman-teman, karena kita pingin untuk aerasinya per 2 kali 1,5 meter ada 2 titik di sana. Jadi kabelnya kita panjangin dulu, kita taruh dulu. Nah itu adalah pompa untuk mengalirkan ininya, udaranya, selangnya. Jadi kita masukkan dulu ke sana. Nah, selang yang kita kasih lumayan panjang teman-teman, jadi ditata sendiri ya kebutuhannya berapa, nanti dipotong. Ini nanti untuk ininya ditaruh di pojokan situ, nanti teman-teman bisa direkatkan pakai pakai lakban juga nggak ada masalah. Yang penting saluran pompanya ditaruh seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena si lobster ini suka manjat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman taruh biasa aja, digeletak nol lah ya istilahnya, digeletakkan aja seperti biasa, yang ditakutkan nanti lobster ini bakal ngerayap ke atas. Setelah masuk itu alurkan selang itu lewat pipa tengah, kemudian dicabang istilahnya. Lah dari cabang itu teman bisa taruh di sebelah mana, di sebelah pojok kanan atau pojok kiri, dan jangan lupa dipasangi batu aerator. Nah itu teman-teman bisa dilihat, kemudian teman-teman bisa diikatkan lagi dan jadi. Dah ini tinggal diisi airnya aja deh. Oh iya, sama ada probiotiknya juga sih kita. Nah untuk probiotik nanti teman-teman bisa chat kita, nanti akan kita ajarkan. Thank you semuanya.